Shalom, perkenalkan nama saya Krista Lewas dengan NPM 12155201220027 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku, angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara kerja sistem komputer. Berikut merupakan peta konsep dari cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer merupakan pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai medianya, dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Prinsip-prinsip kerja komputer. Yang pertama, pemasukan atau input. Tahap pemasukan merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa masukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Seperti halnya keyboard, difungsikan untuk memasukkan huruf, angka maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas atau yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Pada gambar terlihat dua anak panah yang saling berlawanan arahnya. Ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Yang pertama, primary storage. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan secondary storage. Hanya saja, primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Tetapi primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Primary storage biasanya digunakan pada CPU atau prosesor untuk mengolah data. Peran ini tidak bisa digantikan oleh secondary storage. Karena berdasarkan kecepatan CPU, maka secondary tidak bisa digunakan dalam mengolah data CPU atau prosesor. Di dalam primary storage terdapat RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara untuk membantu prosesor dalam mengolah data, karena hard disk belum bisa menangani secara langsung dalam mengolah data di prosesor. Kenapa RAM digunakan? Karena kecepatan prosesor di atas hard disk, maka dari itu hard disk tidak digunakan dalam primary storage. Sehingga RAM sangat dibutuhkan di sini. Jika tidak, maka akan terjadi crash pada saat pengolahan data yang terdapat di prosesor. Selain RAM, terdapat juga ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan memori yang menyimpan data dan hanya bisa dibaca oleh pengisi ROM sendiri. ROM dipasang oleh pabrik pembuatnya dan dibuat secara khusus. ROM sangat rentan dengan manipulasi ulang yang dapat menyebabkan kerusakan pada keseluruhan perangkat.
Yang kedua adalah secondary storage. Secondary storage merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Jika kamu menggunakan primary storage, ketika listrik padam maka data yang belum tersimpan akan terhapus. Itulah beda antara secondary dan primary storage. Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang digunakan dalam perangkat komputer dalam menyimpan data. Hard disk juga berfungsi untuk media penyimpanan data dalam operating system dan data yang bersifat permanen. Di era digital ini, orang lebih memilih menggunakan SSD yang dikenal lebih modern, karena kapasitas yang ada di SSD mempunyai kapasitas yang sangat besar. CD atau DVD. CD atau DVD merupakan penyimpanan yang cukup lama, tapi sampai saat ini, media ini juga digunakan dan dimanfaatkan untuk menyimpan data. Di era modern ini, media penyimpanan seperti CD atau DVD masih digunakan karena yang berjenis Blu-ray memiliki kapasitas yang sangat besar. Biasanya, Microsoft juga menggunakan media penyimpanan ini untuk menjual sistem operasinya. Disket. Disket adalah media penyimpanan yang berbentuk persegian kecil yang digunakan pengguna komputer sebelum ditemukannya hard disk. Zaman dulu, orang menggunakan disket untuk media penyimpanannya. Saat ini, disket tidak lagi digunakan oleh pengguna komputer. Disket juga termasuk dalam kategori secondary storage karena memiliki fungsi sama dengan hard disk.